Kalau biasanya kalau slot-slot gratis ada Mas Indra, kalau Bang Kluster biasanya bagi-bagi slot buat teman-teman yang lagi main ya teman-teman ya. Kita langsung aja cek untuk game yang kali ini. Terima kasih Sultan Kluster, semoga rezeki lancar selalu ya. Ada Sire yang kini berada di arah top lane, bakal mencoba berhadapan langsung oleh seorang Gyu ya, yang kini ada di arah atas. Dan kita lihat ada beberapa platingan yang kini bakal dilakukan. Sementara di bagian tengah ada satu buah point kill yang kini akan terbuka, di mana Fizz bakal mencoba jadi incaran. Namun ternyata masih gagal dilakukan, malah membuat Cope dijadikan opsi utama dan first blood pun kini malah berhasil untuk bisa terjadi. Poin pertama dan cukup baik ternyata berhasil dibuka langsung oleh teman-teman dari tim EPOS di game yang kali ini. Kita ada beberapa pengambilan karak lomang yang juga seorang The Cairo kali ini sedang mencoba untuk lakukan. Dan lihat di area atas ada penambahan serangan menggunakan seorang Kite untuk bisa memegang Karas Bores buff. Cepet banget Bang Kluster udah imo katanya. Wah Bang Kluster memang gacor guys. Margares kini bakal langsung kembali ke arah tengah, di mana serangan kini akan terbuka. Gyu dalam masalah, tertembak dengan satu buah Deadson. Natsaka yang mungkin bisa menyambar karena dirinya, namun sayangnya poin sambahan masih gagal terjadi. Lompatan dasar Anjas pun juga kini akan kembali terjadi, dimana dari samping kita pun harus berhati-hati. Terkena sambaran satu buah Spear of Alpha, dimana Kimitsu pun menambah poin kill pertama. Dan satu buah serangan lagi juga kini akan membuat seorang Gyu pun dalam masalah. Dan sebuah lompatan dari serangan Anjas kita yang tadi sempat berhasil mengenai seorang Q. Untungnya masih berhasil selamat. Coba untuk kaburkan dengan recall yang harus dia lakukan. Sementara di area bawah Arthur yang juga kini bakal muncul. Dan siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil Sarcel untuk game yang kali ini? Pavilion harus kembali mencoba untuk di plating ya. Di satu buah Bravator yang juga ternyata mulai terjadi. Lenis The Cairo mencoba untuk memberikan ancaman ke arah Cope, tapi lihat Turtle di bagian bawah pun juga kini bakal menjadi perebutan. Siapakah yang akan berhasil bisa dapatkan? Dimana kita pun berhasil juga membuka satu buah tembakan. Minum Fury pun berhasil melempar beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim lawan. Dan sayangnya double kill pun terjadi. Lihat ada sebuah pengejaran ke arah satu buat Turtle di bagian bottom lane pun juga kini berhasil diambil langsung oleh seorang Kite di game kali ini. Itu Bang Kluster lagi nyari itu juga guys, soalnya guys masih nyari itu kan ya Bang Kluster ya, timnya Bang Kluster lagi nyari tim juga guys. Kalian yang pengen mau rekrut Bang Kluster boleh tuh ya teman-teman ya. Iya tuh, tapi Bang Kluster maunya 2 orang, nggak mau 1 guys. Bang Kluster maunya 2 orang, soalnya ada temennya juga ya pengen di bawah 1 ya Bang Kluster ya. Penghancuran di arah turret di bagian atas kini akan terbuka. Siro mencoba untuk melakukan penekanan. Tembakan akan mengenai seorang Gyu, di mana beberapa Rhapsody pun harus mencoba menyambar. Dan lompatan dari serangan Anjas Kitty akan terbuka duluan, di mana kali ini ada beberapa pemain dari pasukan tim EPOS yang ternyata juga mulai mencoba bersembunyi. Dan kini bakal mencoba memberikan satu buah surprise. Minum Fury yang akan menjadi sebuah backup, di mana sayangnya ada seorang Siro yang menjadi tujuan utama. Killing spree pun terjadi lagi dan lagi. Kite membuka tekanan dengan berhasil yang mengambil ke arah satu orang pemain. Dan Kelomang bahkan berhasil juga kini diambil. Pasukan dari tim EPOS yang juga akan membuka lagi kenekatan mereka untuk bisa mengejar ke serang Kimitsu yang harus dipaksakan mundur. Dan Anjas Kitty hilang begitu saja terkena pengambilan, di mana beberapa tembakan dari serang Siro pun juga kini akan berhasil untuk bisa memegang satu buah Scarlet Lizard untuk bisa didapatkan. Dan kita lihat juga di area bottom lane seorang The Cairo pun juga kini masih mencoba menjaga area dengan lebih kuat, dengan mencoba untuk menghindari seorang Cope yang mungkin bisa bakal membuka satu buah Way of Dragon di bagian depan sana. Bisa diajak kompak tuh katanya, kompak kompe juga boleh ya. Dimana ada beberapa platingan tambahan yang masih akan dijalankan bersama dengan beberapa tembakan. Gyu apakah bakal menjadi pemain yang kini masih bisa survive, mencoba berhati-hati dan mengatur ritme permainan dengan mencoba untuk bermain ke arah belakang lagi. Tapi dengan Turtle bakal muncul sehingga harus bisa lebih dipersiapkan lagi ya serangan-serangan untuk bisa memberikan luka ke arah teman-teman dari tim RRQ dan juga teman-teman dari tim EPOS ya. Karena kalau misalnya mereka bakal kehilangan Turtle, khususnya buat teman-teman dari tim RRQ, ini bakal membuat mereka ya
semakin jauh mungkin perlahan dari segi goldnya, dan mungkin bakal menjadi keuntungan buat teman-teman dari tim EVOS. Dimana sebuah team fight pun kembali terbagi dan masuknya sebuah minion Fury. Lihat dengan seorang Kimitsu yang terlalu sendirian dan harus digempur, dan Gyu mengambil poin kill. Satu buah killing spree pun didapatkan, dan satu turtle tentunya juga akan mencoba untuk langsung seorang Kite pun dapatkan. Bahkan Retribution pun gak digunakan. Satu buah purple pun juga mencoba untuk diambil, dan lihat di arah top lane Zero ini harus mempersiapkan juga permainan untuk lebih nekat lagi, karena kalau enggak ini bakal ada sebuah ancaman yang semakin besar buat teman-teman dari tim RRQ ya. Untuk bisa memegang ke arah early game akan sangat-sangat mudah untuk pasukan tim EVOS, sampai dengan seorang Zero yang harus malah terging. Lihat sementara di arah bottom lane ada Bravator yang juga terbuka, dimana kita juga serang Cobb kini dalam masalah dengan satu barrier tersisa. Namun kejutan terjadi karena ada satu Spear of Alpha yang berhasil untuk bisa mengenai, dan Way of the Dragon pun juga harus kini terkonek, memastikan The Cairo berhasil untuk malah ditumbangkan di game yang sekarang. Sementara satu eliminasi yang juga berhasil didapatkan oleh seorang Geus di sana. Ya, penambahan pick up juga berhasil untuk dia pegang. Ini udah last game teman-teman. Besok kita baru gas lagi ya teman-teman ya, soalnya aku udahan ini teman-teman. Ya, tim fight kah akan terbuka di bagian tengah khususnya, dimana kedua tim mulai mempersiapkan pertarungan tambahan kah untuk bisa menculik member-member dari pasukan tim lawan. Keluar menjadi item lain yang udah berhasil juga diamankan oleh seorang Zeyan. Jadi mencoba memastikan bahwa road wave akan terjadi. Langsung mencoba memberikan sebuah serangannya kalau serang Kite yang juga harus bersama langsung dengan satu Spear of Alpha. Dan Kite menyerah. Sayangnya dengan gak adanya, kita lihat opsi lagi untuk bisa membuat Kite pun selamat. Membuat point kill pun lagi berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim EVOS. Iya, ini udah last game guys aku guys. Sorry ya teman-teman ya, paling besok kita gas lagi guys. Oke. Dan Spear of Alpha pun mencoba untuk memberikan luka ke arah seorang Fizz yang masih cukup kuat di bagian depan sana. Mencoba untuk memancing untuk pengambilan turtle yang kini bakal diperebutkan lagi di arah top lane sana. Zian juga sedang mencoba untuk menunggu ritme terbaik untuk membuka sebuah war, di mana seorang Anjas Kitty malah mencoba untuk memberikan lompatannya. Tadi sempat mengenai seorang Fizz, namun lihat ada satu buah push minion ya, yang juga kini bakal menyulitkan buat teman-teman dari tim RRQ, di mana minion Fury pun terbuka melempar beberapa pemain, di mana Anjas Kitty pun juga harus malah kini berhasil tumbang. Tapi Kimitsu Retribution on point kembali berhasil untuk dia tunjukkan, di mana sayangnya harus malah berhasil ditumbangkan di tangan serang Geus, namun berhasil menggagalkan seorang Kite yang kini harus kehilangan untuk mendapatkan perfect turtle ya. Di gamenya kali ini udah kapot, harusnya udah kok, coba dicek aja guys. Kalian yang pengen lihat replaynya ada di YouTubeku teman-teman ya, yang pengen lihat replaynya. Kita dengan kini ada permainan yang juga akankah cukup baik dari seorang Kite untuk bisa mengambil ke arah satu buah purple. Serta serangan pun kini juga akan terbuka di area atas sana. Permainan yang kini akan berhasil membuat pasukan dari tim RRQ dalam masalah. Penghancuran karakter di bagian atas pun juga kini akan berhasil dicoba, di mana sebuah lompatan kini akan berhasil untuk bisa mengenai ke arah seorang Fizz. Minion Fury sempat terjadi, di mana Gyu pun mencoba membuka satu buah Zaman Force, mengejar ke seorang Zero yang kini harus melakukan sebuah positioning, dan beberapa tembakan tadi juga sempat dilakukan. Dan ada Zero yang malah berhasil untuk memberikan satu komitnya. Tumbangan didapatkan, Fizz diamankan. Sementara satu lagi lompatan hampir saja memastikan Gyu dalam ancaman, dan Unless Beast menjadi warning tentunya untuk pasukan dari teman-teman RRQ. Apalagi dengan permainan barbar dari serang Kite yang kini akan berhasil untuk membuka satu buat triple kill. Tembakan berhasil tadi sempat terkonek, namun gak bisa membuat tiga orang pemain dari pasukan tim RRQ pun ditumbangkan langsung. Cutting minion sempat mereka lakukan, mencoba untuk menjegal ke turret di bagian atas untuk bisa mereka dapatkan. Dengan gold yang juga nggak terlalu jauh, sebenarnya masih ada perubahan yang menurutku sih masih bisa dilakukan ya. Namun kini dengan kenaikan sebuah team fight yang harus malah terjadi, malah membuat kerugian pun sepertinya harus cukup banyak terjadi buat pasukan dari tim RRQ. Bahkan Kimitsu pun dalam bahaya. Dan harus terkena santekan, di mana Geus pun mendapatkan 4 poin kill.
untuk match yang sekarang dan mulai mencoba ya. Melihat satu kesempatan untuk bisa mengunci Karel Lord yang adakah di arah top lane. Ya dengan Brevator yang juga kini terbuka, Cope nggak akan dikasih dekat. Dengan Just Kitty yang kini harus kembali menunggu kabur. Zero harus benar-benar mencoba untuk dipersiapkan juga ya untuk bisa selamat dalam pertarungan. Ada bakal menjadi pemain yang menurutku sih sangat-sangat penting buat melakukan comeback di game yang kali ini ya. Jadi sama gue main bareng PD ini mah katanya. Wah, kita lihat satu beberapa veter terjadi lagi. Spear of Alpha sempat mengenai, dimana Cairo pun masih berhasil kabur. Minifuri pun terbuka, tambah sebuah flicker tadi sempat menjadi masalah. Sempat mementalkan langsung seorang Zero, tapi malah berhasil untuk membuat dirinya memberikan ketambahan free damage buat teman-teman dari tim EPOS yang ada di arah depan sana. Lihat ada pengambilan yang juga akan berhasil dilakukan dengan satu bar Roadwave dari Zeon. Cukup penting untuk bisa menambah poin kill, dimana serang kita pun malah berhasil untuk bisa membuka sebuah double kill. Double kill dibalas double kill dengan Zero yang juga kini akan berhasil untuk bisa mengunci sebuah triple kill. Dan gagal terjadi. Seorang Yu join the party dan harus malah membuat beberapa pengambilan pun terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. 3 pemain harus menunggu respawn. Begitu juga dengan teman-teman tim EPOS yang harus malah kehilangan 3 orang pemain mereka. Namun ada tambahan yang berhasil Yu pun dapatkan di sana. Dimana tuh tiba yang tengah pun juga akan berhasil untuk bisa dihancurkan. Tapi Way of Dragon from Cope kembali berhasil kini memakan sebuah korban. Dimana kini juga ada sebuah ancaman jika pengambilan Karel Lord pun harus malah dilakukan. Sehingga setup pun harus cukup matang untuk dilakukan buat teman-teman dari tim RRQ jika mereka ingin merebut ya Lord yang ada di arah top lane. Persiapan yang akan terjadi, dimana kalian serang Cope pun harus mencoba untuk selamat, mencoba hindari pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Tapi seorang Fizz dan juga beberapa pemain lain siap untuk bisa melakukan counter di bagian depan sana. Sementara di bagian bawah ada beberapa wave neon yang juga masih akan mencoba untuk dijalankan ya. Dennis the Cairo bakal akan mencoba untuk merebut juga Lead Wonder dari seorang Cope yang kini mungkin punya sebuah wave dragon ya. Tapi damage-nya nggak akan cukup dalam sih untuk bisa memberikan luka ke arah teman-teman dari tim EPOS. Apalagi kalau misalnya kesambernya ke arah seorang lapu-lapu guys. Dan lihat ada satu beberapa veteran yang harus terbuka. Zeon dalam masalah. Namun Blade of Despair menjadi item lainnya yang berhasil juga dipersiapkan oleh serang Zero. Mulai kini berada ke arah top lane, mencoba mempersiapkan satu serangan di mana sebuah Minifuri pun terjadi. Bahkan Brevator pun juga kini akan berhasil menculik ke arah serangan Just Kitty. Satu poin kill pun diciptakan. Bahkan serang Kimisi pun juga kini dalam bahaya, malah berhasil ditumbangkan. Lihat ada seorang pemain yang ada di arah tengah dan Kite mencoba menjegal juga serang Zeon dan memantapkan posisi, di mana Kite pun berhasil untuk membuka sebuah double kill. Looking for triple kill juga akan terconnect, di mana Zero pun harus jadikan korban. Ini bencana bakal buat teman-teman dari tim RRQ di game yang sekarang, karena Lordnya mungkin bisa langsung dipegang ya untuk pasukan dari teman-teman timnya EPOS di bagian atas. Kita akan lihat dengan persiapan yang kini cukup matang ya, yang ternyata berhasil untuk mereka lakukan. Warna aja bisa berubah ketika bertemu warna lain katanya. Buset Den, sama kayak hati yang bisa berubah kah jika tidak ada kabar dari dirinya kah Den? Buset Dennis lagi menggalau kah guys. Lord bakal mulai berjalan ke arah tengah, yang akan menjadi masalah yang harus dipersiapkan untuk pasukan dari tim RRQ. Masih gak cukup kuat untuk bisa menahan gempuran di saat ada sebuah lompatan yang termemastikan sebuah manuver malah berhasil untuk dilakukan. Dan apakah menjadi ancaman yang besar untuk bisa memastikan pasukan dari tim RRQ malah berhasil dikalahkan di game yang kali ini. Dan kita lihat masih ada beberapa tembakan yang juga berhasil untuk melukai. Fizz berhasil terkena poking damage yang berhasil untuk seorang Zero pun lakukan. Welcome vitamin ya, dengan beberapa lagi clearance yang juga masih terjadi di sana. Mengejarkan juga akan terjadi karena serang kita yang ada di arah atas. Dan satu buah road wave mencoba untuk mencari-cari pemain dari pasukan tim EPOS ya, yang mungkin berada di arah burst. Meskipun akan sulit untuk bisa ditemukan ya. Apalagi ini posisi dari teman-teman tim EPOS yang ternyata lebih mematahkan diri ya, untuk bisa menunggu pertarungan tambahan untuk bisa terjadi kembali. Dan beberapa pelatihan pun dijalankan lagi.
Kali ini teman-teman dari tim RRQ harus berhati-hati. Bahkan Zero pun juga harus dijadikan opsi. Dan serangan Just Kitty pun harus kini berhati-hati. Kembali ke barbaran dari serang Kitty. Apakah berhasil membuat satu buah efek soul dan serangan pun berhasil membuat bahaya. Namun malah membuat juga satu persatu dari pasukan tim EPOS juga kini akan ditumpangkan. Namun Vino Fury menjadi tambahan serangan yang malah berhasil membuat 4 pemain pun tumbang. Dan kita lihat kali ini ada satu kesempatan untuk malah berhasil untuk menghancurkan turret yang ada di arah tengah. Seorang Ko pun harus dalam masalah. Sendirian di sana mencoba bertahan dengan wave neon yang ternyata masih berhasil untuk di-plating. Tapi ada wave neon di area yang lain ya, yang sudah bisa menjadi solusi untuk bisa membuat pasukan dari teman-teman tim EPOS pun mendapatkan arah kemenangan di game kali ini. Akankah mencoba untuk mereka langsung all-in dan bisa membuat pasukan dari tim RRQ mungkin langsung berhasil untuk dikalahkan ya? Loh, ternyata mereka masih belum bisa, guys. No. Berubah sekali skill ML kita pas gak ketemu sama gua katanya. Ini juga kita masih barbar, guys. Dengan satu bola legendary yang juga berhasil terbuka. Menjadi terbuka di masa Just Kitty pun mencoba untuk ke depan. Lompatan kini akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah pemain, di mana ada beberapa wave union yang kembali dijalankan dan persiapan untuk bisa mendapatkan ke arah lure kedua. Ini juga sepertinya akan mulai terjadi lagi untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS untuk game yang kali ini. Lihat, ini udah last game dan teman-teman dari tim RRQ ya mencoba delay permainan mereka. Kayaknya emang punya sebuah momen ya yang kayaknya akan mencoba untuk mereka ciptakan untuk di game yang kali ini. Kita akan lihat bagaimana peluang untuk bisa mengambil Lord yang ada di area bawah sana ya. Yang pengambilan Lord yang kini bakal terbuka untuk pasukan dari tim EPOS di sana. Berhasil mereka untuk memastikan bahwa Lord bakal mulai mencoba untuk diambil. Sementara di area yang lain ada sebuah platingan yang juga masih dijalankan oleh Serangkop, sehingga mungkin kekurangan pemain untuk pasukan dari tim RRQ melakukan sebuah pengambilan ke arah Lordnya. Kimisu sempat terjegat dengan adanya satu serangan dengan Way of Dragon dari seorang Gears. Dua orang pemain tadi dipastikan untuk tumbang, tapi kita pun juga harus diamankan. Nggak ada pemain yang bisa menggunakan sebuah retri. Namun apakah pasangan serangan akan membuat pasukan tim EPOS pun memberikan komit untuk bisa mengunci arah kemenangannya di game yang kali ini. Just Kitty pun berhati-hati karena masih mencoba dikejar, mencoba untuk mengalihkan perhatian karena Ko pun harus diselamatkan. Namun malah juga memastikan bahwa korban pun harus berjatuhan dari pasukan tim RRQ. Karena Ko pun kembali harus berhati-hati. Lumayan dengan wave ini juga kini bakal masuk. Ko pun harus mencoba menahan pertarungan yang ada di area belakang sana. Namun Wave Dragon pun tadi juga sempat menjadi penghalang, di mana gagal untuk kembali melakukan tumbangan, guys. Sepertinya kini harus pulang. Flicker pun digunakan. Lord pun juga mulai berjalan langsung ke area tengah untuk game yang kali ini. Dan kita lihat kali ini akankah berhati-hati dari pasukan tim RRQ, karena ini bakal menjadi momentum juga ya yang bisa menentukan apakah akan kembali lanjut atau masih ada defense yang bisa terjadi dengan sebuah ciri-ciri yang malah berhasil ciptakan. Tapi Vino Fury menjadi masalah, di mana akhirnya ada seorang Zen yang juga harus terluka. Bahkan pick off tambahan pun juga kini akan terjadi buat teman-teman dari tim RRQ. Namun base-nya yang dijadikan tempat untuk malah dihancurkan duluan oleh pasukan dari tim EPOS dan RRQ berhasil untuk dikalahkan. Kemenangan pun dilakukan dengan momen dari pasukan tim EPOS. Waduh, sayangnya guys, ini sayangnya nih ya. Sayangnya kalian bisa cek aja nih guys, nggak ada yang dapat ini mah guys. Nggak ada yang dapat ini mah bro. Ada Nea, emang ada Nea. Nih ya guys, ya sayang banget gak ada yang dapat ya. No. Thank you mas sudah menemani malam ini dan makasih. Siap Bang YTTA. Jangan lupa untuk lihat replaynya nanti ada di YouTubeku ya bang. Biar nanti kalau misalnya pengen bikin JJ montek-montek gaskan. Ke XP gak sih? Ke XP bentar, aku coba cek dulu guys. Ke XP enggak guys.
Pokoknya 12,5 ke atas atau yang kalah 10 ke atas, guys. Cuman tadi yang dapet slot buat first bolt tadi siapa ya? Lukas kah tadi ya? Lukas ya? Tulan udah gue menangin kata kita kelas. Lukasnya tadi dapat 2 slot tuh ya. Lukas mana Lukas? Lukas dikasih 2 slot dari banknya Cluster ya. Bang Cluster ternyata masih ada 10. Bang Cluster masih aman ya. Buat besok lagi kalau misalnya pengen ngasih challenge lagi dan kita dapat tambahan slot lagi nih guys buat main di game nanti ya. Aku enggak, ups katanya Bang Zilan, simpan saja ya, simpan guys. Tulan, dah gue bantu sama kita kata Richard. Kelas, asik ya, kalian bisa cek aja guys. Nestra bro. Makasih Min, besok udah gak main ML lagi loh, udah gak main lagi kak Yoy. Kenapa Yoy? Ya, dan momennya tadi berhasil terjadi dan momen endgame yang juga terbuka di mana tadi pasukan dari tim Pos malah berhasil membuka kemenangan mereka di game yang kali ini teman-teman ya. Oke, menjadi penutup tentunya. Infokan lovers dong katanya. Inisial N katanya. N maksudnya Dennis kah? Zian mana katanya? Tadi ada Bang Zian, mana Bang Zian guys? Dicari infokan Bang Zian, kayaknya pengen diajak buat masuk tim revenge ini real.